Tama terkejut sesaat, tapi segera kembali normal. Dia tahu bahwa keluarga neneknya akan datang ke Jakarta, jadi dia tidak terkejut mendengar berita itu. Dia berhenti dan bertanya kepada Bram, apakah nenekku mengatakan kapan dia akan datang? Bram buru-buru berkata, kembali ke Tuan Renza, nenekmu ingin saya membantunya pergi ke rumah yang baru dibeli untuk memeriksa Feng Shui. Jika tidak ada masalah, saya pikir mereka akan segera pergi. Setelah berbicara, dia segera bertanya, ngomong-ngomong Tuan Renza, apakah Anda ingin bawahan Anda mengambil beberapa masalah Feng Shui, dan kemudian membantu Anda menyeretnya? Tidak dibutuhkan. Tama menghela nafas pelan, dan berkata dengan tenang, cepat atau lambat, orang yang harus datang akan datang, dan aku akan mencarinya berulang kali. Jika ada berbagai alasan untuk mencegahnya, itu akan menjadi kontraproduktif. Setelah itu, dia bertanya lagi, ngomong-ngomong, di mana real estate nenekku yang baru dibeli? Bram buru-buru berkata, kembali ke Master Renza, di tempat bernama Cempaka Villa. Tempat di mana bawahannya tidak terlalu mengenal Jakarta dan belum pernah ke sana. Tapi tadi bawahan meminta Rebecca untuk melihat layar navigasi. Sepertinya Cempaka Villa tidak jauh dari Camp Elsa Hot Spring Hotel. Jarak garis lurus terlihat seperti 1 atau 2 kilometer, dan jaraknya pasti kurang dari 5 kilometer dengan mobil. Tama belum pernah mendengar tentang Cempaka Villa. Lagi pula lokasi pemandian air panas Camp Elsa sudah berada di pinggiran kota yang relatif terpencil, dan dia tidak terbiasa dengan pinggiran Jakarta. Namun, mendengar dari Bram bahwa Villa Cempaka sangat dekat dengan mata air panas, ini juga membuatnya agak khawatir. Lagi pula, dia belum siap untuk mengenali keluarga neneknya, dan selalu ada risiko terekspos jika dia terlalu dekat. Tapi setelah memikirkannya, dia merasa ini mungkin bukan hal yang buruk. Lagi pula, nenek dan yang lainnya sudah menjadi sasaran sarang prajurit, dan dia bisa melindungi mereka dengan lebih baik jika dia lebih dekat dengan keluarga neneknya. Memikirkan hal ini, dia berkata kepada Bram, pergi ke Cempaka Villa dulu untuk memeriksa situasinya, lihat berapa banyak orang yang diatur oleh keluarga Polen di sana, dan lihat apakah ada anggota keluarga dekat dari keluarga Polen. Jika tidak, aku akan membawa topeng dan pergi bersamamu untuk melihat bersama, dan kau akan memberitahu mereka ketika saatnya tiba, aku adalah murid dari Tinari Daomu. Oke, Tuan Renza. Bram setuju tanpa ragu dan kemudian berkata, Tuan Renza, karena itu masalahnya, saya harus bergegas untuk melihatnya sekarang. Tama bersenandung, aku akan menunggu kabarmu. Lebih dari 20 menit kemudian, Rebecca pergi ke Cempaka Villa. Seluruh villa terletak di tepi danau penghalang di tengah gunung. Dan itu penuh dengan pohon yang lebat. Diperkirakan ada lebih dari 20,000 hingga 30,000 pohon di dalam dan di luar villa. Danau penghalang ini tidak terlalu besar, namun pemandangannya menyenangkan, dan terletak di tengah gunung, sehingga sangat sepi. Tidak banyak rumah di Cempaka Villa, tetapi masing-masing adalah villa keluarga tunggal. Sebagian besar orang yang tinggal di sini adalah pejabat senior dan bangsawan, jadi pekerjaan keamanan di sini juga sangat bagus, dan ada patroli keamanan di mana-mana. Keluarga Polen membeli 6 villa di Cempaka Mountain Villa sekaligus, dan ke-6 villa ini semuanya berdekatan, memperlihatkan bentuk bintang berujung 5. 5 diantaranya berada di 5 sudut bintang berujung 5, dan villa lain berada di tengah pentagon. Saat ini, pengurus rumah tangga keluarga Polen sedang memimpin tim untuk membersihkan 5 rumah secara menyeluruh dan menyelidiki potensi bahaya keselamatan. Selain memastikan bahwa kelima rumah tersebut tidak memiliki bahaya tersembunyi seperti keruntuhan, kebakaran, dan korsleting listrik, perlu juga dilakukan evaluasi tingkat keamanan kelima rumah tersebut, cari tahu titik lemah dari setiap rumah, lalu lakukan pemeriksaan terarah untuk memperkuatnya. Mengetahui Bram akan datang,
pengurus rumah sudah menunggu di gerbang villa. Setelah Bram memasuki villa, dia mulai memandang Feng Shui dengan baik, dan pada saat yang sama, dia mengobrol dengan pengurus rumah tangga, menanyakan apakah ada orang dari keluarga Polen yang akan tiba lebih dulu. Karena keluarga Bram dan Polen adalah kenalan lama, dan mereka banyak membantu keluarga Polen, pengurus rumah tangga cukup mempercayai Bram, jadi dia memberitahunya tentang situasi umum. Orang-orang yang datang ke Jakarta kali ini adalah pengurus rumah tangga dan lebih dari 20 staf keluarga. Tugas mereka adalah menemukan properti yang tepat, membelinya, dan merombaknya. Setelah dipastikan tidak ada anggota keluarga dekat dari keluarga Polen di lokasi kejadian, Bram mengirim pesan ke Tama untuk menceritakan situasinya. Tama juga menjawab dengan cepat, mengatakan bahwa dia akan segera ke sana. Jadi, Bram berkata kepada kepala pelayan, "Oh, omong-omong, saya memiliki seorang murid yang memiliki banyak penelitian tentang rahasia Feng Shui. Saya akan memintanya untuk datang dan melihatnya nanti. Kami berdua akan mengisi celah satu sama lain. Dengan cara ini akan lebih komprehensif." Kepala pelayan itu berkata tanpa ragu, "Itu sangat bagus, terima kasih, Tuan Bram." Bram tersenyum tipis dan melambaikan tangannya, "Baiklah." Setelah Tama berkendara ke pintu masuk utama Cempaka Mountain Villa, dia sengaja memakai topeng untuk menutupi setengah wajahnya sepenuhnya agar tidak dikenali orang lain. Untungnya, pelayan keluarga Polen ini tidak tahu banyak tentang Tama dan Cahya Renza. Dan Tama memakai topeng, jadi tidak ada yang menghubungkan keduanya. Ketika Tama melihat Bram, dia berpura-pura menghormati dan memanggil guru. Meskipun Bram merasa tidak dapat menerima hadiah besar ini, tetapi untuk mengurus bisnis, dia hanya bisa menahan diri dan mengangguk. Setelah itu, dia memanggil Tama ke samping dan memberikan gambaran tata letak 6 villa. Tama tidak perlu menebak, dia tahu kakek neneknya pasti akan tinggal di villa di tengah. Dia secara kasar melihat Feng Shui di sini, dan umumnya menghadap ke selatan, dengan air di depan dan pegunungan di belakang, yang sangat membantu kekayaan dan karir. Namun, tidak ada jenis Feng Shui yang sempurna. Beberapa biro Feng Shui bagus untuk kekayaan dan kekuasaan, namun, secara alami tidak mungkin menginginkan semua karakteristik menjadi kuat. Meski bisa bagus untuk kekayaan dan karir, tidak ada yang menonjol dalam aspek lain. Tinggal di sini, meski tubuh tidak akan dirugikan oleh Feng Shui, sulit mendapatkan bantuan dari Feng Shui. Meskipun kakek Tama baru saja sembuh dari penyakit serius, demensianya belum juga berkurang. Jika dia dapat menemukan tempat dengan pertanda geomantik yang baik dan kesehatan yang baik, tanpa minum obat atau perawatan, penyakitnya akan berangsur-angsur sembuh. Selain itu, nenek juga semakin tua, dan untuk kehidupan jangka panjang, Feng Shui yang baik untuk kesehatan adalah hal yang paling penting. Hanya saja, biro Feng Shui yang baik untuk kesehatan tidak bisa efektif hanya dengan menyesuaikan beberapa dekorasi secara sembarangan. Biro Feng Shui semacam ini juga memiliki permintaan yang sangat tinggi di lingkungan sekitarnya. Tama tentu saja tidak punya waktu untuk mengubah keseluruhan lingkungan di sini, tapi dia menemukan cara yang bagus, yaitu menggunakan catatan tentang formasi di 9 kitab suci surgawi yang mendalam untuk membuat susunan kecil. Oleh karena itu, dia memanfaatkan ketidaksiapannya dan menyembunyikan pil peremajaan di langit-langit ruang tamu villa. Setelah itu, dia menggunakan sedikit energi spiritual untuk membentuk formasi di sekitar pil peremajaan. Setelah formasi mulai beroperasi, ini akan melepaskan kekuatan obat dari pil peremajaan secara merata dan perlahan. Saat itu, siapapun dalam formasi dapat menyerapnya tanpa terlihat. Mempertimbangkan kekuatan obat dari pil, jika kakek tinggal di sini, gejala demensia akan sangat berkurang atau bahkan sembuh total dalam waktu singkat.
Meskipun Tama pernah mengeluh dalam hatinya bahwa kakeknya kasar kepada ayahnya saat itu, setelah mendengar tentang pengalamannya sebelumnya, dia merasa lebih bersimpati pada lelaki tua itu. Selain itu, Tama tidak berharap suatu hari nanti dia akan melupakan orang tuanya, dan di saat yang sama, dia juga berharap saat bertemu sebuah keluarga di masa depan, dia masih bisa mengingat dirinya sendiri. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.